Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Sabila. Saya dari kelas T 234 dengan NIM 31231072. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari pertanyaan atau soal ujian tengah semester mata kuliah basis data. Pertanyaan yang pertama yaitu apa DBMS? DBMS merupakan singkatan dari Data Management System. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengatur basis data dan memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengakses data dalam sebuah basis data dengan cara yang efisien dan terstruktur. Beberapa contoh DBMS yang populer termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan MongoDB. Yang kedua yaitu redundasi data. Redundasi data adalah keadaan di mana data tertentu disimpan atau direplikasi lebih dari satu kali dalam suatu sistem atau basis data. Redundasi data dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan data seperti penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien, kesulitan dalam menjaga konsistensi data, dan meningkatkan risiko kesalahan karena perubahan data yang tidak sinkron. Yang ketiga yaitu entitas. Jadi, entitas merujuk kepada objek nyata, konsep, atau peristiwa yang dapat didefinisikan dan memiliki karakteristik yang dapat disimpan dalam basis data. Entitas ini seringkali dipresentasikan sebagai tabel dalam basis data relasional, di mana setiap baris mewakili satu instansi atau kejadian dari entitas tersebut, dan setiap kolom mewakili atribut-atribut atau properti yang terkait dengan entitas tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu composite key dan kegunaan utama dari indeks key. Composite key adalah sebuah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut atau kolom dalam sebuah tabel basis data. Dan berikut ini adalah beberapa kegunaan utama dari indeks key. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja pencarian. Indeks mempercepat proses pencarian data dengan mengurangi jumlah baris yang harus diperiksa oleh basis data. Yang kedua yaitu optimasi join. Indeks dapat membantu dalam operasi penggabungan antara dua tabel dengan mempercepat percocokan nilai kunci antara keduanya. Dan yang ketiga yaitu mempercepat pengurutan. Jika Anda sering melakukan operasi pengurutan data berdasarkan kolom tertentu, indeks pada kolom tersebut dapat mempercepat proses pengurutan. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pembatasan unik. Indeks unik pada kolom atau kolom-kolom tertentu dapat memastikan bahwa tidak ada duplikasi nilai dalam kolom tersebut atau mempertahankan integrasi data. Berikutnya ada beberapa jenis arsitektur basis data. Yang pertama yaitu centralized database architecture. Dalam arsitektur ini, semua data disimpan dan dikelola secara terpusat dalam satu lokasi atau server. Yang kedua yaitu distributed database architecture. Pada arsitektur ini, data tersebar di beberapa lokasi atau server yang terhubung melalui jaringan komputer. Yang ketiga yaitu distributed federated database architecture. Jenis arsitektur ini mirip dengan basis data terdistribusi, tetapi lebih terdesentralisasi. Yang keempat yaitu Integrated Distributed Database Architecture. Arsitektur ini mengintegrasi data dari beberapa sumber terdistribusi menjadi satu tampilan yang koheren. Dan yang terakhir yaitu Peer-to-Peer Database Architecture. Dalam arsitektur ini, setiap node dalam jaringan berperan sebagai server dan klien secara bersamaan. Berikutnya ada beberapa level basis data. Yang pertama yaitu level konseptual. Level ini adalah representasi abstrak dari seluruh basis data yang mencakup semua entitas, atribut, dan hubungan antara mereka. Yang kedua yaitu level logika. Level logika merupakan representasi yang lebih terperinci dari basis data daripada level konseptual. Dan yang terakhir ada level fisik. Level fisik adalah level terendah dalam hierarki basis data dan berkaitan langsung dengan cara data disimpan di perangkat penyimpanan fisik. Berikutnya ada perbedaan basis data hierarki dan basis data jaringan. Basis data hierarki yaitu data dapat dengan cepat dilakukan retrieve dan integritas data mudah dilakukan pengaturan. Tetapi pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data dan gampangnya terjadi redundasi data. Sedangkan basis data jaringan yaitu kelompok informasi atau tabel yang berbeda. Harus dilakukan joinet untuk mengakses data yang lebih kompleks. Tetapi struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi, dan perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Dan user juga harus memahami struktur basis data. Relational database adalah jenis basis data yang didasarkan pada model data relasional.
Dalam model data relasional, data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Relasi antar entitas didefinisikan melalui kunci asing yang menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya. Relational Database Management System seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle adalah contoh dari perangkat lunak yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan manipulasi data dalam bentuk relasional. Sedangkan Entity Relationship adalah model konseptual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan struktur data dalam basis data. IR model terdiri dari 3 elemen utama, yaitu entitas, atribut, dan hubungan. Entitas adalah objek nyata atau konseptual dalam domain aplikasi yang direpresentasikan dalam basis data. Atribut adalah properti atau karakteristik yang mendefinisikan entitas. Dan IR diagram adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas, atribut, dan hubungan dalam sebuah basis data. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir, perbedaan utama antara SQL dan SQL. Perbedaannya adalah dalam model data, skalabilitas, pendekatan konsistensi kinerja, dan jenis basis data yang tersedia. Pilihan antara SQL dan NoSQL tergantung pada kebutuhan aplikasi, skala, dan kompleksitas data. Contoh basis data NoSQL yang pertama yaitu MongoDB. Basis data dokumen NoSQL yang menyimpan data dalam format dokumen JSQL. Ini sangat cocok untuk aplikasi web yang membutuhkan fleksibilitas skema. Yang kedua yaitu Cassandra. Basis data kolom NoSQL yang dirancang untuk menyediakan skalabilitas horizontal yang tinggi dan kinerja yang baik untuk aplikasi dengan volume data besar dan akses tinggi. Dan yang terakhir yaitu Neo4j. Basis data grafik NoSQL yang dioptimalkan untuk menyimpan dan menavigasi hubungan antar data ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan analisasi jaringan dan grafik.